Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin Firai. Saya merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Labok Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 23245079. Video ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan topik refleksi makna belajar yang saya rasakan dari mulai jenjang pendidikan dasar atau sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, dari masa ke masa. Nah, dalam kesempatan ini saya juga tidak hanya ingin menyampaikan definisi, tetapi juga mengajak untuk merefleksikan bahwa makna belajar sesungguhnya bisa sangat personal, ya, tidak mencakup atau mengutip dari salah satu pihak saja. Juga maknanya itu sangat luas, gitu. Bisa berkembang dan bahkan berubah seiring waktu dan pengalaman hidup. Misal ketika saya duduk di bangku sekolah dasar, saya memaknai belajar sebagai suatu yang harus dilakukan, sebuah kewajiban agar misal tidak dimarahi guru atau tidak dimarahi orang tua. Belajar berarti membaca, menulis, dan berhitung, bahkan kadang hanya supaya bisa menjawab pertanyaan di depan kelas atau mendapatkan nilai bagus pada saat itu. Saat itu pun saya merasa bangga jika bisa menghafal perkalian atau tadi mendapatkan nilai bagus. Namun tentu saja belum ada kesadaran tentang mengapa saya harus belajar atau mengapa saya harus belajar atau apa makna sebenarnya dari proses belajar tersebut. Nah, belajar masih sangat bergantung pada apa kata guru dan bagaimana cara saya mengikuti arahan atau mengikuti mengerjakan tugas-tugas dari guru. Ketika memasuki jenjang SMP, proses belajar saya mulai berubah. Saya mulai menyadari adanya persaingan nilai di situ. Naik kelas, kemudian kecemasan yang timbul dari pribadi ketika saat akan melaksanakan ujian. Makna belajar saat itu mulai beralih dari kewajiban menjadi semacam alat untuk bersaing. Saya mulai belajar untuk mendapatkan prestasi, tapi juga mulai mengalami tekanan untuk mempertahankannya. Di sisi lain, saya mulai merasa penasaran terhadap hal-hal di luar buku pelajaran, tetapi sayangnya metode belajar saya masih sangat bergantung pada hafalan dan latihan soal, bukan pada pemahaman atau refleksi. Memasuki jenjang SMA, pemahaman saya terhadap makna belajar mulai berkembang lebih dalam. Saya menyadari bahwa bukan hanya untuk mendapatkan nilai, tapi juga tentang memilih bagaimana saya melaksanakan atau kehidupan saya ke depan akan seperti apa. Saya menyadari bahwa mulai aktif mengikuti organisasi, diskusi kelompok, dan berbagai kegiatan pengembangan diri. Saya juga menyadari betul bahwa belajar tidak hanya dari guru, tapi juga dari teman, dari pengalaman lapangan, bahkan dari kegagalan-kegagalan yang kerap saya dapatkan ketika mencoba sesuatu, mencoba hal-hal yang baru. Belajar saya maknai sebagai proses untuk menemukan potensi dan bentuk identitas. Saya mulai tertarik pada bidang-bidang tertentu dan mulai bertanya, apakah yang sebenarnya saya ingin, atau apa yang sebenarnya saya ingin capai melalui pendidikan ini. Sehingga ketika
jika kini saya berada di perguruan tinggi, maka belajar bagi saya telah berubah secara signifikan. Saya tidak lagi belajar semata karena tuntutan akademik, tetapi keinginan untuk berkembang sebagai individu yang berkontribusi untuk masyarakat. Belajar bukan hanya tentang apa yang dikatakan oleh dosen, tetapi juga tentang bagaimana saya membangun pemahaman sendiri melalui literatur, observasi, dan pengalaman nyata. Diskusi di kelas, tugas penelitian, serta kegiatan organisasi menjadi ruang belajar yang sangat luas dan bermakna. Saya belajar bukan hanya ilmu dari buku, tetapi juga nilai empati, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Saya menyadari bahwa belajar adalah proses seumur hidup dan tidak pernah berhenti pada satu titik. Di jenjang ini saya mulai memaknai belajar sebagai proses membentuk karakter, memperkuat keimanan, dan menyiapkan diri untuk menjadi insan yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Nah, dari pengalaman tersebut saya menyimpulkan bahwa makna belajar bukanlah sesuatu yang tetap. Ia berkembang seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan kedewasaan, seiring dengan pemahaman diri. Setiap jenjang pendidikan memberikan pelajaran yang berbeda, dan semua itu berkontribusi terhadap siapa berkontribusi sebagai siapa saya hari ini. Saya berharap refleksi ini bisa menjadi pengingat bahwa belajar bukan hanya soal nilai, tetapi soal perubahan diri, arah hidup, dan kontribusi sosial. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah psikologi pendidikan yang telah memberikan tugas yang sangat luar biasa. Beliau Mairah Mahyani MPD memberikan ruang refleksi ini melalui tugas video. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar dimanapun kita berada dan kapanpun itu. Sekian dari saya.